Baiklah saudara, kurang lebih 1 bulan ini di mana kota Ketapang tidak diguyur hujan. Dan kondisi ini praktis membuat keresahan sejumlah warga di kota. Demikian juga desa-desa dalam wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bahkan diprediksi kemarau panjang akan melanda. Kemudian mengaca pada tahun-tahun sebelumnya di saat kemarau panjang, tentunya persoalan klasik krisis air selalu terulang. Di mana kondisi air Sungai Pawan pun sebagai air baku mulai berkurang dan mulai terintrusi air laut. Oleh karenanya, menyikapi hal tersebut, di mana Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan Ketapang, yakni Saudara L. Yudiharto Joko Sabtono ST, pihaknya akan terus mengantisipasi dan bersolusi untuk memaksimalkan pelayanannya, yang antara lain langkah awalnya adalah memonitor parameter air. Persiapan PDAM adalah menghadapi musim kemarau di tahun 2023 ini yang sudah mulai terasa di Kota Ketapang, terutama adalah kami memonitor parameter air baku Sungai Pawan yang kita pakai untuk pengolahan air PDAM. Kemudian dikatakannya dalam memonitor parameter air, yakni di unsur pH dan juga kadar garam. Demikian juga kadar TDS di sumber air baku PDAM yang digunakan. Parameternya adalah pH. pH itu kan kalau yang asam di bawah 7, normal 7. Nah, kalau air asin atau payo itu biasanya sekitar 7 ke atas. Kemudian juga ada yang namanya TDS. TDS itu total dissolved solid. Artinya mineral-mineral terlarut atau garam-garam terlarut yang terlarut dalam sungai air Pawan. Jika garam-garam terlarut naik, artinya sudah ada intrusi air laut. Karena ada gelombang pasang dari air laut akibat air Sungai Pawan surut. Nah, jika garam-garam itu naik, kami pun akan memberitahukan. Ditegaskan Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Pawan Ketapang ini bahwasanya untuk air payau adalah untuk tidak diminum, melainkan hanya untuk digunakan untuk mandi, cuci kakus atau MCK. Demikian juga selama air baku cukup tersedia tetap didistribusikan dan tentunya dengan pengolahan yang ditentukan sehingga layak untuk dikonsumsi. Kita akan beritahukan bahwa air yang payau itu tidak boleh digunakan untuk konsumsi, tetapi untuk mandi, cuci, MCK lah seperti itu. Nah, kemudian kami juga ini karena kemaraunya kita nggak bisa prediksi ya, dari Badan Meteorologi kan katanya gelombang El Nino sebetulnya sampai Januari 2024. Kita juga belum tahu, namanya juga prediksi. Tapi dari PDAM itu selama air baku itu masih ada dan belum terlalu asin, artinya masih di standarnya adalah 500 ppm atau miligram per liter, maka kita olah dan kita alirkan atau distribusikan ke masyarakat atau pelanggan. Nah, demikian juga bagi warga desa yang memerlukan air, pihaknya akan mendistribusikan dengan kendaraan mereka. Juga bantuan dari pihak lain seperti dari BPBD. Nah, untuk misalnya desa-desa atau dusun yang membutuhkan bantuan karena mereka memang kekeringan, kami bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Kami menyediakan juga mobil tangki, ya, kami ada 2 unit dengan drivernya. Nah, tapi nggak cukup kalau mobil kami hanya 2 unit, tentu nanti dibantu BPBD. Sumber airnya jika misalnya terlalu asin, kami akan ngambil
dari sumber yang lain gitu. Kami sudah survei juga, ada sumbernya. Tentu ini perlu koordinasi semuanya dari pemerintah, dari BPBD, karena kami hanya penyedia air bersih. Itu keterangan kami, antisipasinya sambil berjalan, sambil melihat situasi dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi kami mohon dukungan masyarakat juga, pengertian masyarakat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan masih menurutnya, di mana dalam suasana kemarau ini hendaknya konsumen PDAM dan juga masyarakat untuk menghemat air serta menggunakan seperlunya dan tidak terlalu boros dalam penggunaan air yang baik. Pelanggan adalah karena ini adalah krisis ya, kemarau itu kan fenomena alam. Jadi sebetulnya perilaku kita bersama supaya air yang kita olah dari PDAM itu digunakan dengan sebaik-baiknya, jangan boros-boros. Kemudian juga yang bocor atau keran misalnya nggak ditutup, itu harus ditutup gitu ya. Jadi jangan walaupun ngalir tapi dihambur-hamburkan, itu tidak boleh. Pada akhirnya, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan Ketapang ini berharap agar konsumen tetap selalu berhemat, utamanya dalam menggunakan air PDAM. Sebab untuk pengolahan air asin dan juga payau adalah jumlahnya sangat terbatas, dan pihaknya akan mengupayakan selama 24 jam beroperasi. Kemudian juga digunakan yang seperlunya, karena mungkin bisa saja kalau air asin ya kita ngolahnya mungkin terbatas gitu loh. Kita usahakan 24 jam. Makanya himbauan untuk masyarakat adalah supaya hemat akan air dan informasikan kepada kami jika ada kerusakan atau kebocoran pipa di jalur jaringan pipa PDAM. Terima kasih. Demikian Oman Channel TV melaporkan seputar kesiapan atau antisipasi pihak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan Ketapang, Kalimantan Barat dalam menghadapi kemarau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mendukung Oman Channel TV, yakni dengan cara like, share, dan juga subscribe.